Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pelajaran ilmu kimia. Kali ini kita akan mempelajari senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Saya yakin meskipun kalian belum mengenal pengertian senyawa hidrokarbon, tapi kalian sudah pasti tahu contoh-contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang dapat kita lihat, yang sering kita dengar, yaitu misalnya bensin, solar, aftur. Nah, itu contoh-contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk lebih mengetahui apa itu senyawa hidrokarbon, kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai materi hidrokarbon, di mana materi hidrokarbon merupakan materi paling awal di kelas 12 pada semester 1. Nah, sebelum kita lebih jauh mengerti apa itu hidrokarbon, apa saja jenisnya, maka teman-teman silahkan perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini ada gambar tabung gas LPG. Tentunya teman-teman di rumah semuanya punya ya tabung gas LPG yang digunakan oleh ibu untuk memasak. Kemudian ada juga gambar bensin. Satu lagi ada lagi gambar korek api gas ya. Jadi banyak orang-orang yang menyebut sebagai korek api gas. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa tiga gambar ini adalah contoh dari senyawa hidrokarbon yang sering sekali kita jumpai dalam kehidupan kita. Di sini ada gas LPG. Nah, gas LPG ini terdiri dari senyawa kimia yang namanya adalah propana dan butana. Jadi merupakan campuran keduanya, dan propana dan butana ini merupakan contoh karbon loh. Nah, kemudian ada juga gambar bensin. Nah, bensin ini mengandung senyawa hidrokarbon yang mengandung oktana. Kemudian ada juga gambar korek api gas ya. Namanya korek api gas tetapi isinya cair ya. Nah, jadi ini juga merupakan contoh dari senyawa hidrokarbon. Oke, selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh apa sih yang dimaksud dengan hidrokarbon. Nah, teman-teman, kalau kita lihat definisinya, teman-teman silahkan perhatikan bahwa hidrokarbon itu terdiri dari dua kata ya. Ada kata hidro dan juga ada kata karbon. Nah, hidro ini adalah dari hidrogen ya, hidrogen, dan karbon itu ya karbon gitu. Jadi hidrokarbon adalah suatu senyawa kimia yang mengandung hidrogen dan karbon. Nah, hidrogen kalau kita lihat dari rumus kimianya atau lambang unsurnya adalah H ya, dimana kalian sudah belajar di kelas 10 kemarin bahwa H atau hidrogen ini punya elektron sebanyak 1, sehingga elektron valensinya juga 1. Maka hidrogen ini disimbolkan, masih ingat ya, dengan satu buah titik yang mewakili elektronnya. Nah, kemudian untuk karbon. Karbon ini kalau di kimia simbolnya semuanya juga pasti sudah tahu. Jadi simbol karbon adalah C, di mana nomor atomnya adalah 6. Nah, sehingga karena nomor atomnya 6, maka konfigurasi elektronnya seperti ini, sehingga elektron valensi dari karbon adalah 4. Nah,
kita bisa menulis lambang dari karbon dengan 4 buah titik yang mengelilinginya. Nah, lambang ini disebut, masih ingat lambang apa? Ya, lambang Lewis ya. Jadi 4 titik yang mengelilingi atom C itu menandakan jumlah elektron valensinya. Nah, sekarang kita mau membahas keistimewaan atau kekhasan dari atom karbon ya. Jadi atom karbon itu karena dia mempunyai elektron valensi sejumlah 4, dia ini memiliki sifat yang sangat istimewa atau punya sifat khas ya. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan struktur hidrokarbon ya. Apa sih kekhasan atau keistimewaan dari atom C? Nah, karena atom C ini punya 4 elektron valensi, maka bisa kita simbolkan supaya lebih mudah itu memiliki 4 tangan ya. 4 tangan, atau dia bisa membentuk 4 ikatan gitu ya. Oke, saya hapus dulu ya. Jadi dia bisa membentuk ikatan sejumlah 4 pasang elektron atau 4 ikatan. Nah, 4 ikatan itu bisa terjadi antara C dengan H ya, C dengan H, sehingga karena tadi punya 4 tangan maka dia bisa mengikat 4 atom H seperti ini. Atau selain berikatan dengan atom H, C itu juga bisa berikatan, tadi tangannya 4, dengan bukan H tetapi dengan C. Jadi C itu bisa berikatan dengan sesama atom C ya, begini. Nah, ikatan antara C dengan C ini bisa merupakan ikatan tunggal ya, atau bisa juga ikatan rangkap 2 ya. Jadi kalau ikatan rangkap 2 dari C dengan C itu bisa kita tuliskan seperti ini. C berikatan rangkap 2 dengan C, berarti tangannya sisa 2 ya, karena ini 2 sudah digunakan ya. Tadi kan tangannya 4, sisa 2 karena 2 sudah digunakan. Jadi ini ya, sisa 2 begini. Nah, yang 2 ini bisa diisi oleh H atau C juga. C juga bisa ya, jadi bisa diisi H atau C. Nah, selanjutnya selain ikatan rangkap 2, C itu juga bisa membentuk ikatan rangkap 3 dengan atom C yang lain. Nah, kalau ikatan rangkap 3 berarti tinggal 1 ikatannya, karena tadi kan tangannya 4. Kalau sudah berikatan 3 berarti tinggal 1. Nah, ini di sini bisa H, bisa juga C lagi ya, seperti contoh yang tadi sudah di atas. Oke. Nah, jadi saya ulangi kembali bahwa atom karbon punya sifat istimewa atau punya sifat khas, yaitu dia bisa mempunyai 4 pasang elektron ikatan ya. Nah, ikatannya itu bisa antara C dengan H atau C dengan C. Nah, kalau ikatannya C dengan C, dia bisa ikatan tunggal ya, tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3. Yang penting harus diingat bahwa C tadi tangannya adalah 4 ya. Jadi 1. Nah, kalau pengertiannya sudah kita pahami, mari kita lanjutkan belajarnya mengenai jenis-jenis dari senyawa hidrokarbon. Nah, teman-teman, hidrokarbon itu bisa kita bagi menjadi 2.
Ya, ada hidrokarbon yang disebut dengan hidrokarbon alifatik. Lalu yang satunya adalah hidrokarbon siklik ya. Nah, alifatik, apa sih yang dimaksud dengan alifatik? Nah, alifatik ini adalah hidrokarbon dengan rantai terbuka. Nah, tentunya kalau yang satu terbuka berarti siklik itu maksudnya hidrokarbon dengan rantai tertutup. Ya, rantai tertutup. Nah, teman-teman, jadi tadi hidrokarbon dibagi dua, ada hidrokarbon alifatik dan ada hidrokarbon siklik. Nah, untuk hidrokarbon alifatik ini kita bagi lagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hidrokarbon alifatik jenuh dan hidrokarbon alifatik jenuh. Nah, yang hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon dengan rantai tunggal ya, rantai tunggal. Sementara hidrokarbon tidak jenuh adalah hidrokarbon dengan rantai tidak tunggal, bisa rangkap ya, berarti bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, hidrokarbon jenuh tadi ini biasa kita sebut dengan alkana. Nah, untuk hidrokarbon tidak jenuh ini ada dua, ada alkena dan alkuna. Nah, untuk alkana atau hidrokarbon jenuh, jadi untuk menghafalnya itu supaya mudah ya, jenuh itu biasa dirasakan oleh orang yang sendirian. Nah, kalau sendirian tuh jenuh ya, bosen. Nah, jenuh sendirian, rantai tunggal. Nah, rantai tunggal itu disebut alkana. Alkana ini kalau di kimia itu rumus umumnya adalah CnH2n plus 2 ya. Jadi ini rantai tunggal, CnH2n plus 2 itu rumus umumnya. Jadi misalkan n-nya kita ganti dengan 1, maka C1 itu nggak usah ditulis ya, hanya jumlahnya 2 kali 1 tambah 2 berarti 4, CH4. Nah, ini nanti CH4 ada namanya sendiri, namanya adalah metana. Nah, untuk menamai senyawa hidrokarbon nanti kita pelajari di video yang selanjutnya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan di hidrokarbon tidak jenuh. Untuk alkena rumus umumnya adalah CnH2n. Sementara untuk alkuna adalah CnH2n-2 ya. Nah, alkena itu tadi adalah hidrokarbon alifatik dengan ikatan rangkap 2. Berarti bisa kita simbolkan dengan seperti ini, C rangkap 2 ya. Sementara alkuna itu rangkap 3, berarti bisa kita simbolkan begini. Nah, kalau yang alkana tadi dia tunggal ya, berarti begini. Nah, C itu tangannya harus 4. Nah, kembali lagi ke alkena. Alkena itu rumus umumnya CnH2n. Nah, misalkan n-nya sama dengan 2, berarti akan menjadi C2H4 ya, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Nah, untuk alkuna rumus umumnya adalah CnH2n-2. Kalau C-nya 3 misalkan, berarti C3H 2 kali 3 min 2 berarti 6 min 2, C3H4.
Nah, ini masing-masingnya baik CH4, C24, C3, H4 itu punya nama sendiri-sendiri. Kalau alkana itu nama belakangnya itu diakhiri dengan ana. Kalau alkena diakhiri dengan ena dan alkuna diakhiri dengan una. Nah, nanti untuk lebih detailnya tentang tata nama senyawa hidrokarbon akan kita pelajari di video selanjutnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita beralih ke hidrokarbon yang siklik. Nah, hidrokarbon siklik ini terdiri juga dua jenis. Ada yang namanya asiklik, lalu yang satu lagi disebut dengan aromatik. Nah, alisiklik itu adalah hidrokarbon yang rantainya tertutup ya, jadi dia membentuk cincin. Nah, apa bedanya dengan aromatik? Kalau aromatik itu hidrokarbon rantainya tertutup dan mempunyai ikatan rangkap secara berselang-seling. Nah, nanti akan kita pelajari di pembahasan selanjutnya. Nah, oke, jadi ini tadi mengenai hidrokarbon. Semoga bisa kalian pahami dengan baik, dan nanti untuk masing-masingnya alkana, alkena, alkuna akan kita pelajari di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih atas perhatian kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembahasan tentang senyawa hidrokarbon. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian tentang ilmu kimia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.